Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Dava Zayan. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan Ilmu Komputer di IPB University. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari final project Quality Assurance saya yang berjudul penggunaan Automation Cypress dengan menggunakan POM. Jadi di sini seperti penjelasan dari final project ya, itu eh, kita akan men-QA salah satu websitenya itu adalah Orange SRM. Jadi kita diberi petunjuk untuk membuat dari base dari page login, terus ada dari forget password, terus juga dari directory ya. Di sini ada beberapa fitur yang saya gunakan. Ya, terus sebelum kita masuk ke fitur tersebut, mungkin kita bisa bedah juga dari penggunaan POM-nya juga. Jadi di sini sudah dibagi dua untuk JSON-nya atau user datanya. Jadi ada beberapa user data yang nanti akan digunakan seperti valid username-nya yang valid dan password validnya. Terus ada data yang invalid ya untuk username dan passwordnya. Terus ada untuk yang directory search, untuk yang fitur directory nantinya itu nanti kita cari untuk namanya ada ODIS, terus job title-nya apa, terus no record message-nya. Terus yang untuk forgot password itu success message-nya seperti apa, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk beberapa fungsinya juga yang nanti kita gunakan untuk nge-QA dari website tersebut itu kita bagi jadi empat. Yang pertama itu ada dari submit page atau login page ya. Jadi di login page ini ada beberapa fungsi yang kita gunakan. Yang pertama itu ada dari get username input ya. Terus ini untuk mencari eh, bagian dari username-nya untuk kita input. Terus ada get password-nya untuk mencari bagian dari password UI-nya. Terus ada login button-nya untuk mencari login-nya. Terus ada forget password ya itu untuk mencari linknya yang bagian mana untuk forget password. Terus ada yang error message seperti apa. Terus ini untuk login username passwordnya, fungsi login username. Terus di sini ada forget password juga, jadi kurang lebih sama nanti yang digunakan. Ada success message title-nya juga, jadi kalau sukses itu seperti apa. Terus ada request reset-nya juga. Terus di sini ada dashboardnya juga. eh untuk yang ketika sudah login, di sini mungkin kita bisa melihat untuk yang dashboard header itu direktorinya kemana, terus ada get directory menunya, terus ada untuk mendapatkan user dropdownnya itu logonya seperti apa, tabnya, terus ada logout buttonnya itu tulisannya apa, terus ke terakhir itu ada di bagian untuk directory message itu kita mencari. Jadi di sini ada beberapa directory header. Jadi di fitur tabnya nanti itu tuh bagian mana yang directory di UI-nya, terus ada employee name input ya, terus ada job title drop-down-nya, terus ada search button-nya untuk kita mencari employee-nya nanti, terus ada reset untuk reset search-nya lagi, terus ada search results message itu untuk hasil ya. Yang tertulis apa kalau berhasil search-nya, terus ada search employee name, jadi kita ketik aja di name-nya sesuai fungsinya, nanti nanti dari fungsi tersebut yang akan mengetik sesuai nama tersebut dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kayak sini wait, jadi kita mencontoh pengetikan dari manusia itu sendiri biar nunggunya nggak secepat komputer gitu. Oke, jadi kita langsung masuk ke beberapa eh key utamanya. Jadi dari beberapa fungsi utamanya di sini. Jadi untuk fitur-fiturnya kita udah kita pisah-pisahkan untuk beberapa page. Pertama mungkin kita bisa dari login page-nya dulu. Jadi di login page-nya ini diberi nama submit page. Terus di sini kita akan memakai ada empat fitur yang akan kita coba di login page ini. Yang pertama yaitu ada fitur untuk successful login with valid credential atau kita login dengan pengisian data yang valid. Jadi di sini ada beberapa udah sesuai fungsi sebelumnya. Jadi kita masukin yang valid username-nya dan valid passwordnya sesuai dengan database tadi yang di sini. Terus oh sorry yang di sini. Terus kemudian baru kita akan melihat apakah sudah masuk ke dashboard atau belum. Jadi di sini kita eh, akan melihat di dashboard header-nya apakah sudah terlihat atau belum. Berarti kalau sudah terlihat berarti akan sukses. Terus ada yang valid login invalid credential. Jadi di sini dengan invalid, jadi
contohnya kita pakai invalid username, terus invalid password, terus apa yang tertulis. Seharusnya kalau berhasil maka dia akan dapat get error message. Terus yang ketiga itu ada file login with empty password. Jadi di sini kita kosongkan untuk pengisiannya passwordnya. Jadi seharusnya dia konten ada salah satu UI-nya juga yang akan menandakan kalau bagian password itu masih kosong. Terus yang terakhir adalah successful logout. Jadi di sini kita baru menggunakan yang bagian di dashboard page ya. Jadi ketika kita sudah melakukan login sama seperti sebelumnya yang di task case 1, terus kita akan melihat apakah sudah masuk ke dashboard atau belum. Terus nanti kita akan mencari bagian logout ya. Terus kita klik bagian logoutnya itu, nanti seharusnya di situ nanti logoutnya terjadi. Jadi kita udah masuk ke bagian submit page lagi. Jadi kalau kita udah berhasil, seharusnya sudah muncul yang username inputnya lagi, sudah terlihat. Terus ada di bagian forgot password. Jadi di sini fitur yang akan kita coba yang pertama kita navigate dulu forgot passwordnya itu berhasil atau enggak. Jadi kita klik nanti bagian forgot passwordnya terus harus terlihat URL-nya. Terus ada request password reset with valid username. Di sini kita uji coba kalau request password terus dengan username yang valid tadi. Jadi baru nanti ada success message-nya yang kalau kalau itu terlihat berarti reset passwordnya itu sudah terkirim. Terus ada directory di sini yang sudah masuk ke dashboard. Kita akan menggunakan tiga submit pass, dashboard pass sama dari pass dari JS ya. Terus di sini ada beberapa fungsi yang akan dicoba. Ada total tiga fungsi. Dari fungsi yang pertama itu kita navigate dulu directory path-nya berhasil atau enggak. Jadi kita ketika sudah before it, jadi ketika kita sudah melakukan login di sebelum melakukan ketiga fungsi ini, ketiga instruksi ini. Jadi yang pertama kita navigate dulu di bagian kiri apakah kita bisa menandakan yang mana itu dari header. Kalau sudah berhasil, maka kita bisa masuk ke task case kedua itu ada mencari untuk employee job title employee job title ya. Jadi di sini ada kita cari job title drop down-nya, terus kita gunakan search button-nya, terus kita tulis search button-nya itu sesuai apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya ternyata muncul dan ada search result message ya dan berarti persis hasilnya dari yang kita search sama yang muncul berarti ada hasilnya berarti itu bisa dibilang berhasil. Terus ketiga kita lakukan negative test case ya. Di sini kita akan mencari employee yang nggak eksis. Jadi mungkin tadi sebelumnya itu yang ada, terus sekarang yang nggak eksis, jadi kita ngasih nama asal aja. Terus kita intercept di sini untuk kita tunggu aja, untuk kita dapetin apakah sesuai sama direktorinya dengan yang kita inginkan. Terus baru nanti akan muncul seperti notifikasi kalau sebenarnya employee tersebut tidak ada di page-nya nanti. Oke, mungkin kita masuk ke demonya langsung saja. Di sini kita coba jalankan terminalnya dulu. Jadi sembari menunggu mungkin kita akan coba setelah ini nanti kita akan coba masuk ke GitHub-nya untuk melihat full codingnya itu apa aja yang dipakai. Oke, oke. Nah, di sini kita akan masuk ke demonya. Jadi
Di sini udah kita kumpulkan di salah satu folder, yaitu ada Founder Project untuk KSN Bar ini. Yang pertama kita akan coba dari loginnya dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini untuk yang bagian loginnya sudah kita lihat bahwa semuanya berhasil. Kita udah sesuai dapetin sesuai kredensialnya maunya apa, interceptnya, terus kemudian expectednya, terus kita di sini bisa lihat kredensial interceptnya kita udah sesuai sama yang kita mau. Interceptnya tuh seperti terlihat link dan lain-lain, logo dan lain-lain, teks. Terus di sini tuh bisa ngelihat error message-nya kalau misalnya kosong, terus ada sesuatu lockout-nya, dia udah terlihat di sini username inputnya, jadi berarti sudah berhasil ke masuk ke login page lagi. Oke, selanjutnya kita akan coba yang forget password ya. Oke, di sini forgot passwordnya juga sudah berhasil. Yang pertama kita udah navigate forgot password successfully-nya sudah terlihat dari webnya, sudah masuk ke web untuk forget password. Terus untuk yang request-nya juga sudah. Jadi di sini ketika kita sudah masukin password, oke di sini ketika kita sudah masukin username, terus kita udah tekan submit, maka dia seharusnya sudah ada masuk ke yang successful untuk reset password. Jadi udah dikirim linknya. Oke, terus terakhir kita masuk ke yang directory. Oke, yang directory juga sudah berhasil. Jadi di sini pertama kita navigate dulu. Itu mungkin cuma navigate aja. Kalau ada tulisan, ada yang bagian tab dashboard ya, ini seperti yang terlihat. Jadi dia udah menemukan tab dashboard yang mana. Terus ketika terus kita masuk ke yang kedua, itu mencari employee job title ya. Berarti kita sudah ngetik di sini, kita udah mengetik sesuai yang kita mau. Sorry. Oke, di sini jadi kita udah bisa mengetik job title-nya sesuai yang kita mau. Terus yang terakhir itu ada yang search for an employee yang nggak eksis. Nih, jadi dia udah expect nol to equal nol, jadi emang nggak eksis. Jadi udah record for-nya udah ditemukan tuh. Jadi udah nggak menemukan apa-apa. Oke, mungkin begitu saja. Oh ya, ini untuk yang di eh, oke, ini yang di eh, sudah dimasukkan ke dalam GitHub ya. Dimulai dari sub ketiga tadi, terus ada yang fixer-nya untuk user datanya, terus ada yang support-nya untuk test object ya. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih banyak. Seperti terakhir juga terakhir kata, makasih banyak kepada Sebar sudah memberikan
pengetahuan yang sangat luas terkait dengan QA dan sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.